Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya menyapa Anda semua, Handai Tolan, dari dimanapun Anda berada di seluruh negeri ini, di tanah tumpah darah Nusantara yang kita cintai ini. Pada malam hari ini saya kembali memeriksa catatan saya, apa yang akan saya bahas, opini saya sekali lagi. Nah, ini opini saya ini berkaitan dengan begitu ramainya di sosial media, terutama media X yang dulunya bernama Twitter, opini tentang kekecewaan sebagian netizen, ya, sebagian, karena kita harus adil, ya, sebagian netizen yang kecewa di sosial media X. Narasi yang muncul itu adalah narasi yang kurang baik untuk Pak Jokowi. Saya sebut saja Pak Jokowi. Jadi kekecewaannya ada bahasanya korban Mulyono, ya. Kemudian ada bahasanya adili Jokowi, ya. Nah ini sekali lagi saya katakan itu sebagian, jadi belum tentu mayoritas. Nah, pada malam hari ini pada konten ini saya mencoba lagi berpikir netral, ya. Meskipun terus terang saja saya tidak pernah memilih Pak Jokowi, tetapi saya perlu menyampaikan opini saya sebagai salah seorang warga yang punya hak pilih, warga negara Indonesia. Nah, bisa saya katakan opini saya perlu dicermati oleh kita semua tentang narasi itu. Narasi kekecewaan kepada Jokowi, narasi bahasa adili Jokowi. Ya, kenapa demikian? Pro kontra terjadi setelah saya membaca postingan-postingan, komen-komen dari sebuah postingan atau beberapa postingan. Masih terjadi pro kontra, ya. Jadi masih ada orang yang menyukai Pak Jokowi. Itu harus dipahami dan disadari oleh yang tidak menyukai Pak Jokowi, ya. Itu satu. Kemudian kita pahami ada beberapa elit di Jakarta yang sering melakukan kritik kepada Pak Jokowi, ya. Ya sebut saja misalnya almarhum Rizal Ramli, almarhum pengamat Faisal Basri, ya. Kemudian Refli Harun, kemudian siapa lagi? Yang terakhir sekali yang menarik adalah senior saya sendiri, Profesor Yas Rashid, ya. Jadi itu kritisinya berkaitan dengan Pak Jokowi dan kebijakannya. Nah, tetapi ketika kita hubungkan dia dengan narasi adili Jokowi, kemudian korban Mulyono, apakah itu sudah relevan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kritis. Jadi saya berusaha untuk bersikap netral berkaitan dengan narasi itu, ya. Alasannya apa? Alasannya yang pertama, Pak Jokowi ini yang dikritisi sebagai Jokowi pribadi, apa pada saat Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, ya. Karena jangan sampai persoalan-persoalan atau sejarah terdahulu itu berulang kembali. Contoh misalnya, pada saat 98 ramai-ramai menjatuhkan Pak Harto, ya. Ada omongan betul yang disampaikan oleh saya lupa namanya itu, mantan elit Nasdem yang punya podcast bagus itu, ya, yang sempat menjadi tim transisinya Pak Jokowi juga, orang Sulawesi Selatan, lupa saya namanya. Nah, pernyataan beliau betul, jangan sampai terjadi pengulangan sejarah ketika Pak Harto diturunkan. Permasalahannya apa? Apakah Pak Harto selama 32 tahun itu pekerjaan beliau sendiri? Karena Pak Harto itu sebagai presiden itu bukan tunggal. Dia lembaga, fungsi.
Itu loh. Artinya ada wakil presiden, ada menteri-menteri, ada lembaga-lembaga tinggi lainnya. Artinya apa? Tidak relevan menyalahkan Pak Harto sendiri. Gitu loh. Ini alasan yang pertama, kita juga tidak boleh menyalahkan Pak Jokowi seperti itu. Karena Pak Jokowi sejak 2014 sampai 2024 nantinya tanggal 20 Oktober itu sebagai presiden, beliau tidak seorang diri, kapasitasnya sebagai presiden, jadi tidak bisa disalahkan semua ditimpakan kepada Pak Jokowi sendiri karena ada wakil presiden, baik yang di periode pertama maupun yang di periode kedua. Kemudian dari awal beliau menjabat sebagai presiden, itu ada menteri-menteri, ada lembaga-lembaga tinggi negara, ada anggota MPR RI, ada anggota DPR RI, ada anggota DPD RI. Lah kenapa semua disalahkan, ditimpakan kepada Pak Jokowi? Lalu pejabat-pejabat yang lainnya itu, yang pada saat dia menjabat itu kenapa diam saja? Artinya kan semua berjalan sesuai dengan persetujuan mereka semua, lembaga-lembaga ini, pejabat-pejabat ini. Ini poin ini alasan saya tidak setuju Pak Jokowi mintai pertanggungjawaban sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada mungkin dugaan benar pernyataan Rias Rasyid berkaitan dengan penilaian beliau secara pribadi. Pak Jokowi yang dikatakan oleh Prof. Rias Rasyid kurang kompeten, tidak punya kapasitas. Jadi itu, poin kedua ini, menurut saya pribadi, mungkin ada benarnya juga pernyataan Prof. Rias. Tetapi yang menjadi persoalan, siapa yang membawa Pak Jokowi? Apakah ketika yang dipersoalkan dari dia hijrah dari Solo ke Jakarta menjadi gubernur, atau dari dia jadi gubernur menjadi presiden? Ada betulnya pernyataan Prof. Rias Rasyid. Kalau kita secara kasat mata mencermati kapasitas kompetensi Pak Jokowi, memang sebenarnya kalau kita mau jujur tidak ada kapasitas, jangankan untuk menjadi presiden. Untuk menjadi wali kota aja tanda kutip, mohon maaf, menurut saya, dugaan saya. Nah jadi sebenarnya ini bukan persoalan Pak Jokowi. Karena kita tahu sistem politik ini memang ada persoalan. Jadi persoalannya bukan pada Pak Jokowi, tapi siapa yang mempromot Pak Jokowi dari orang biasa-biasa, dari tukang mebel menjadi wali kota Solo. Nah di sini muncul permasalahan awal, terutama berkaitan dengan penggunaan titelnya Pak Jokowi. Jadi beliau menggunakan doktorandus dulu. Nah kemudian tiba-tiba berubah menjadi insinyur. Ya. Nah jadi yang menjadi persoalan bukan Pak Jokowinya, tapi siapa yang mempromot awal Pak Jokowi. Dari orang tukang mebel, orang biasa-biasa tukang mebel menjadi wali kota Solo. Kemudian siapa yang mempromot Pak Jokowi dari Solo menjadi gubernur DKI? Kemudian siapa yang mempromot Pak Jokowi maju ke RI 1? Yang saya tahu secara kasat mata hari ini dan 5 tahun sebelumnya, 10 tahun sebelumnya mungkin sama fenomenanya. Pertama, untuk menjadi seorang wali kota atau kepala daerah di level kabupaten kota, minimal harus ada modal. Kalau kabupaten tipe B itu paling tidak 30-50 miliar. Ya. Itu yang harus kita cermati bersama. Dari mana modal yang diperoleh Pak Jokowi itu? Nah, kemudian siapa yang mempromot Pak Jokowi ke Jakarta? Itu modalnya triliunan itu untuk menjadi gubernur DKI itu. Ya. Apakah, sekarang pertanyaan kritisnya, apakah seorang Jokowi yang tadinya seorang tukang mebel punya
modal sampai sebesar 30-50 miliar. Apalagi nanti dari DKI, gubernur DKI menjadi RI1, itu berapa triliun harus disiapkan uang. Nah, lagi-lagi kita tidak bisa kita menyalahkan Pak Jokowi. Kita harus cari tahu siapa yang mempromot beliau ini, yang menyiapkan segala sesuatunya, yang mensupport beliau secara lahir batin, yang mensupport Pak Jokowi secara modal. Ini yang menjadi PR besar yang juga disampaikan oleh Riyad Rashid. Jadi kata kuncinya dari vlog saya malam hari ini, kata kuncinya tidak bisa disalahkan Jokowi sendiri. Jadi kalau kita mau memperbaiki sejarah, kita harus bedah ini. Bagaimana proses Pak Jokowi dari awal muncul di Solo sampai beliau itu dipromotkan menjadi RI1. Secara pribadi, dugaan saya ada kekuatan besar, jauh lebih kuat daripada JK, jauh lebih kuat, mungkin dugaan saya, jauh lebih kuat daripada JK, jauh lebih kuat dari Prabowo, jauh lebih kuat dari SBY, jauh lebih kuat daripada Megawati. Ini yang menjadi PR besar, terutama bagi Anda yang punya minat meneliti atau melakukan riset tentang sosial politik di tanah air ini, untuk membuka tabir ini. Jangan-jangan kekuatan itu sama dengan kekuatan yang menumbangkan Pak Harto. Jangan-jangan. Ya, mungkin itu dulu vlog dari saya. Mudah-mudahan ini sampai kepada senior-senior yang ada di Jakarta, utamanya dua pemimpin senior atau yang sudah menjadi pemimpin di negeri ini, yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo sendiri. Jangan sampai sejarah berulang. Silakan, khusus bagi para pemerhati atau peneliti yang tertarik dengan sosial politik, silakan dicek. Bahkan bersyukur bila Anda bisa ketemu dan wawancara langsung dengan Pak Jokowi dan orang-orang yang berkaitan sekali dengan proses beliau dipromot. Mungkin demikian dulu dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirnya saya sudahi dengan menyampaikan Prangesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.